Perkenalkan, saya Damar, dokter muda di FKUI dan junior researcher di Medical Technology IMERI FKUI. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana sebaiknya kita menyikapi hasil screening rapid test virus corona. Informasi ini ditujukan khususnya bagi tenaga kesehatan. Mari kita mulai dengan membahas sebuah kasus, yaitu Nona S, 28 tahun, seorang karyawan swasta, sudah seminggu ini melakukan self-karantin di kos karena seminggu yang lalu menghadiri pemakaman seseorang yang didiagnosis positif COVID-19. Petugas puskesmas mengunjungi Nona S di kosnya. Saat ini, Nona S mengeluhkan batuk kering sejak 2 hari yang lalu. Namun, saat diperiksa dengan rapid test, didapatkan hasil negatif. Nona S merasa lega dengan hasil ini dan segera pulang ke rumah orang tuanya karena merasa percaya diri bahwa dirinya tidak akan menularkan virus corona. Apakah yang dilakukan Nona S sudah tepat? Sebelum membahas kasus Nona S, sebenarnya apakah rapid test yang dilakukan pemerintah? Rapid test yang dilakukan pemerintah adalah pemeriksaan serologis yang mendeteksi antibodi jenis IgG dan IgM. Antibodi adalah zat yang dibentuk oleh sistem pertahanan tubuh untuk melawan benda asing seperti virus. Untuk melakukan pemeriksaan ini, dilakukan pengambilan sampel darah. Pemeriksaan serologis memiliki keuntungan, dapat dilakukan dengan cepat, relatif murah, dan dapat dilakukan dengan mudah. Apa bedanya dengan pemeriksaan asam nukleat atau yang disebut dengan pemeriksaan RT-PCR? Pemeriksaan asam nukleat mendeteksi RNA, yaitu materi genetik virus. Sampel lebih sulit untuk diambil karena diperlukan sampel swab hidung atau tenggorokan yang juga memerlukan medium transport tertentu. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Selain itu, tidak semua laboratorium memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan ini. Dengan membandingkan kedua pemeriksaan ini, dapat dipahami mengapa pemeriksaan serologis lebih mudah dilakukan secara massal dibandingkan pemeriksaan asam nukleat. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, manakah pemeriksaan yang lebih baik? Pemeriksaan serologis atau asam nukleat? Mari kita lihat sebuah studi yang dilakukan di Wuhan yang membandingkan pemeriksaan serologis dan asam nukleat pada waktu yang berbeda setelah munculnya gejala. Pada aksis horizontal, perjalanan penyakit dibagi menjadi 0-5 hari, 6-10 hari, 11-12 hari, 13-15 hari, dan lebih dari sama dengan 16 hari setelah munculnya gejala. Aksis vertikal menunjukkan positive rate, yaitu beberapa persen yang dideteksi positif. Pemeriksaan serologis ditunjukkan oleh garis dan bulatan putih, sedangkan pemeriksaan asam nukleat ditunjukkan oleh garis dengan bulatan hitam. Data menunjukkan bahwa positive rate pemeriksaan serologi awalnya rendah pada hari-hari pertama setelah munculnya gejala karena belum adanya antibodi yang diproduksi. Positive rate kemudian meningkat seiring dengan perjalanan penyakit, pada hari ke-11 mencapai 80%. Sebaliknya, pemeriksaan asam nukleat efektif untuk mendeteksi virus corona di awal perjalanan penyakit dan kemudian menurun setelah 11 hari. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan serologis lebih baik untuk mendeteksi infeksi virus corona setelah 10 hari sejak awal munculnya gejala. Sedangkan pemeriksaan asam nukleat lebih baik untuk mendeteksi infeksi virus corona pada saat pertama kali munculnya gejala. Positive rate dari pemeriksaan serologis dan asam nukleat yang tumpang tindih membuat kedua pemeriksaan tersebut saling melengkapi dan memberikan informasi lebih banyak jika keduanya dapat dilakukan. Pemeriksaan serologis terutama bermanfaat untuk mendeteksi mereka yang masih terinfeksi dan sebelumnya pernah terinfeksi, sehingga dapat dilakukan pelacakan kontak. Selain itu, karena dapat dilakukan dengan cepat, pemeriksaan serologis dapat digunakan sebagai alat screening sebelum pemeriksaan lebih lanjut, yaitu RT-PCR. Dengan hasil negatif dari pemeriksaan serologis, apakah Nona S benar-benar tidak terinfeksi virus corona?
Dalam uji diagnostik dikenal istilah true negative atau negatif benar dan false negative atau negatif semu. Untuk memahami istilah false negative, mari kita lihat diagram berikut. Misalnya, untuk mendeteksi virus corona dengan antibodi, ditentukan cut-off tertentu. Populasi sehat memiliki range nilai antibodi yang tumpang tindih dengan range nilai antibodi populasi sakit. Sehingga dengan cut-off seperti di diagram ini, ada orang sehat yang akan terdeteksi sebagai positif, disebut false positif, dan sebaliknya akan ada orang yang terdeteksi negatif walaupun sebenarnya sakit, disebut false negative. True negative adalah mereka yang terdeteksi negatif dan sebenar-benar sehat. Hasil rapid test tidak dapat sepenuhnya dipercaya, akan ada false negative maupun false positive. Tidak ada pemeriksaan yang sempurna. Bagaimana kita menginterpretasi hasil rapid test non-AS? Sejatinya, rapid test merupakan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tidak cukup untuk menentukan status infeksi seseorang. Diperlukan penilaian seorang dokter yang menggabungkan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Probabilitas seseorang tidak terinfeksi ketika didapatkan hasil negatif dapat ditentukan dengan mengetahui probabilitas seseorang terinfeksi yang ditentukan secara klinis dan pengetahuan mengenai sensitivitas dan spesifisitas rapid test. Namun, saat ini belum diketahui dengan jelas seberapa reliable rapid test ini. Jika hasil negatif, pemeriksaan ulang dan hasil yang negatif kembali akan menurunkan probabilitas seseorang terinfeksi. Pada kasus ini, sulit untuk mengetahui apakah non-AS benar-benar negatif, mengingat baru 2 hari sejak adanya gejala, sehingga kemungkinan belum cukup antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun tubuh. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh non-AS? Non-AS perlu memonitor dirinya jika muncul gejala demam, batuk, dan sesak nafas, dan perlu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika muncul gejala tersebut. Tentunya dengan menggunakan masker dan meminimalisir paparan dengan orang lain. Walaupun hasil rapid test negatif, non-AS sebaiknya tetap mengisolasi diri selama 14 hari untuk memastikan dirinya tidak terkena COVID-19, karena non-AS masih dalam masa inkubasi virus, yaitu bisa saja non-AS belum menunjukkan gejala. Bisa juga bahwa hasil rapid test merupakan false negative. Selain mengisolasi diri, non-AS sebaiknya tetap menjaga kesehatan dan makan makanan bergizi, beristirahat cukup, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga kebersihan diri. Physical distancing adalah kunci untuk menghentikan penyebaran virus corona dan melindungi keluarga. Non-AS sebaiknya menghindari sosial kontak secara langsung, apalagi bertemu dengan orang tuanya yang memiliki risiko kematian lebih tinggi jika terkena virus corona karena usia lanjut. Namun, ini bukan berarti non-AS tidak bisa tetap menjaga kontak dengan keluarga secara online. Mari kita bekerja sama untuk menghentikan penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19. Mari kita lindungi keluarga dan masyarakat dengan menjalankan tugas masing-masing dan melakukan physical distancing.